dengan narasi Nyonya MN berusia 28 tahun pergi ke apotik untuk mengambil obat yang diresepkan oleh dokter. Pasien penderita preeklamsia dan pasien memiliki riwayat DM tipe 2. Pasien mendapatkan obat irbesartan, captopril, akarbose, dan glikoidon. Pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi dexamethasone ketika mengalami sakit gigi. Saat ini pasien sedang hamil dan 2 minggu kemudian direncanakan melahirkan. Pasien menanyakan mengenai obat-obatan yang diterima. Bagaimana konseling yang dapat Anda berikan selaku farmasis? Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Ibu. Apa benar ini dengan Ibu Meli Rahmawati? Iya benar, dengan saya sendiri. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ayu, apoteker di Apotik Mutiara Bunda ini, dan kebetulan hari ini saya sendiri yang bertugas. Di sini saya meminta waktunya sebentar ya Bu, di mana saya akan melakukan konseling tentang obat-obatan yang telah diresepkan dokter kepada Ibu Meli. Oh iya Ibu, silakan. Apakah benar Ibu Meli berusia 28 tahun dengan riwayat penyakit DM tipe 2 dan preeklamsia Ibu? Iya Ibu, benar sekali. Saya mempunyai riwayat penyakit itu. Dan saat ini saya sedang mengandung, di mana kandungan saat ini saya sudah mencapai 9 bulan, tetapi kurang 2 minggu lagi sih. Baik Ibu, lalu apakah Ibu mempunyai riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu ya Bu? Tidak ada Ibu, alhamdulillah saya tidak mempunyai alergi apa-apa dalam mengonsumsi obat-obatan. Semuanya baik-baik saja. Baik Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu Meli sudah mengetahui apa itu penyakit preeklamsia dan penyakit DM tipe 2 yang selama ini Ibu derita Ibu? Nah, untuk penyakit itu saya masih kurang paham Bu, apa boleh dijelaskan? Sebelumnya, apa saja yang Ibu keluhkan atau Ibu rasakan selama Ibu menderita penyakit tersebut ya Bu? Nah, begini Bu, saya hanya merasa kelelahan yang mungkin tidak seperti biasanya. Berat badan saya pun naik dengan drastis. Ada di beberapa bagian badan saya mulai membengkak. Terkadang saya pusing dan mual. Tetapi ya Bu, saya rasa makin kesini saya itu merasa tidak seperti biasanya, semakin parah, tidak seperti ibu hamil lainnya. Dan sebelumnya saya itu merasa di beberapa bagian badan saya mulai menghitam. Dan saat saya beristirahat ataupun pada saat saya beraktivitas, terkadang pandangan saya kurang jelas atau merasa buram tiba-tiba. Dan juga ya Bu, kadang saya luka di bagian tangan atau kaki dan itu sulit sembuh, tidak seperti biasanya. Saya tangkap dari keluhan yang Ibu barusan sampaikan ya Bu. Ya, memang benar sekali apa yang tadi Ibu sampaikan itu sebenarnya masih termasuk beberapa gejala kehamilan yang umum seorang ibu hamil rasakan Ibu. Tetapi di sisi lain atau faktor lain juga selama ini Ibu rasakan itu kurang lebihnya masuk ke dalam kategori penyakit DM tipe 2 dan preeklamsia Ibu. Lalu maksud dari penyakit itu apa ya Bu? Soalnya saya juga takut kenapa-napa pada bayi saya.
Mungkin saya di sini akan menjelaskan dahulu sedikit tentang apa itu penyakit preeklamsia dan DM tipe 2 itu sendiri ya Bu, yang selama ini Ibu derita. Nah, jadi begini Ibu, untuk penyakit DM tipe 2 itu sendiri, itu suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah Ibu itu melebihi batas normal, di mana tinggi kadar gula darah ini disebabkan karena tubuh ibu tidak menggunakan hormon insulin secara normal, Ibu. Nah, sedangkan untuk penyakit preeklamsia sendiri, suatu komplikasi saat hamil yang berbahaya dengan tanda tekanan darah yang sangat tinggi ya, Bu. Dan bahkan bisa juga menyebabkan fatal bagi ibu hamil. Ataupun preeklamsia itu sendiri suatu kondisi dalam peningkatan tekanan darah yang disertai dengan adanya protein dalam urin ya Bu. Bagaimana Ibu bisa memahami penjelasan saya tadi? Memangnya apa fungsi dari hormon insulin itu ya Bu di dalam tubuh? Jadi begini Ibu, untuk hormon insulin itu sendiri merupakan suatu hormon yang dapat membantu gula atau glukosa dalam darah masuk ke dalam sel tubuh. Dan fungsinya itu ya Bu, bisa diubah menjadi energi dalam tubuh ibu sendiri. Oh iya Bu, saya sekarang mulai paham. Syukurlah. Baik, untuk sendiri sini ada apa Bu? Apakah ibu sudah jelas tentang aturan pakai yang dilakukan oleh dokter? Nah, untuk itu Bu, aturan pakai saya masih kurang jelas. Apa boleh diperjelas lagi? Nah, jadi begini Bu. Untuk yang pertama itu ada obat irbesartan ya Bu. Itu sebaiknya dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan. Yang kedua, ada obat kaptopril, di mana dapat dikonsumsi 3 kali sehari pada saat lambung keadaan kosong ya Bu. Idealnya 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Obat ini biasanya dianjurkan diminum sebelum tidur ya Bu. Untuk yang ketiga ini ada obat akarbos, dikonsumsi 1 kali sehari pada saat akan makan dengan bantuan air putih ya Bu, ataupun juga obat ini bisa ditelan langsung bersamaan dengan asupan makan yang Ibu konsumsi. Nah, yang terakhir ada obat liquidon, dikonsumsi 1 kali sehari pada saat akan makan dengan bantuan air putih. Apakah Ibu sudah paham Bu tentang aturan pakai yang saya jelaskan tadi? Berarti tadi ada obat yang 3 kali sehari, itu maksudnya saya minumnya 8 jam sekali Bu meminum obatnya. Iya Ibu, benar sekali. Iya sudah Ibu. Mau tanya Bu, apa ada efek samping dari obat-obatan yang saya konsumsi? Tentunya saja ada Ibu. Dimana jika nanti efek yang akan timbul berupa perut sakit, kembung, buang angin, itu merupakan efek samping dari obat liquidon Ibu. Adapun jika Ibu merasa pusing, diare, nyeri otot, mual dan muntah, sakit dada, dan ruam kulit pada tubuh Ibu, itu suatu efek samping dari obat irbesartan, kaptopril, dan juga akarbos ya Bu. Oh iya Ibu, apa efek samping itu berbahaya Bu untuk saya?
Untuk itu, Ibu tidak perlu merasa khawatir ataupun takut ya, Bu. Karena efek samping dari obat itu, karena obat yang Ibu konsumsi atau yang saya sebutkan tadi sudah sesuai aturan dan sesuai kondisi penyakit yang diderita sehingga tidak bahaya lagi bagi Ibu. Oh begitu ya Bu. Maaf Ibu mau tanya, apa ada cara untuk menghilangkan efek samping dari obat-obatan tersebut ya? Tentu saja ada ya Ibu Meli. Contohnya seperti Ibu, jangan terlalu banyak bergerak dan jangan terlalu makan banyak ya Bu. Namun tetap makan teratur dan sesuai porsi saja agar mengurangi efek samping dari penyakit Ibu itu Ibu. Oh iya baik Ibu. Dan seberapa besar ya peluang saya untuk sembuh dari penyakit ini selama saya mengkonsumsi obat-obatan yang Ibu berikan? Jadi gini Ibu, jika Ibu memiliki ketekunan dan ketepatan dalam mengkonsumsi obat, kemudian Ibu melakukan pemeriksaan seperti yang telah dijadwalkan oleh dokter, maka Ibu akan dapat segera sembuh, Bu. Oh seperti itu ya Bu. Baik Bu, insya Allah saya akan lakukan saran dari yang Ibu sampaikan. Iya, Ibu. Pada dasarnya, semua akan sembuh jika Ibu melakukan saran dari dokter maupun saya, karena itu untuk kesehatan Ibu sendiri ya, Bu. Untuk mengakhiri konseling hari ini, apakah Ibu dapat mengulang informasi yang tadi telah saya sampaikan, Ibu Meli? Oh iya, baik Ibu. Jadi yang saya tangkap tadi itu saya harus meminum obat dengan teratur sesuai dengan aturan pakai yang telah ditetapkan. Misal seperti obat captopril itu diminumnya 3 kali sehari. Maksudnya 8 jam sekali saya minumnya. Dan untuk obat irbesartan, akarbose, dan glikoidon itu saya meminumnya 1 kali sehari. Adapun efek yang timbul dari obat-obatan tersebut seperti perut kembung, buang angin, sakit perut, diare, nyeri otot, mual dan muntah, sakit dada, dan ruam kulit. Namun, si efek samping tersebut juga tidak terlalu berbahaya bagi saya dan dapat hilang pula, di mana dengan cara saya jangan terlalu banyak bergerak dan saya juga tidak boleh makan terlalu banyak. Namun, saya tetap makan dengan sesuai porsinya. Apa benar begitu, Ibu? Iya, benar sekali, Ibu. Seperti itu. Yang paling penting itu, Ibu harus tepat waktu dalam meminum obat ya, Bu. Agar pengobatan yang Ibu jalankan itu berhasil dan Ibu segera sembuh dari penyakit yang Ibu derita. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas informasinya atau konseling yang Ibu berikan kepada saya tentang pengobatan saya ini. Ya, terima kasih kembali ya, Ibu. Sekian konseling hari ini terkait pengobatan Ibu. Dan jangan lupa informasi yang saya berikan mengenai penyakit Ibu tadi ya. Baik Ibu, selamat siang. Semoga lekas sembuh. Amin, Ibu. Selamat malam kembali.